Halo semuanya, selamat datang dan selamat menyaksikan serta menyimak video presentasi kelompok kami. Video presentasi kelompok kami akan membahas materi tentang Supply Chain Management dan Global Operation dari perusahaan besar ternama yaitu Walmart. Beberapa poin yang akan kami ulas dalam video kami yaitu yang pertama, perkenalan. Kedua, sejarah singkat Walmart. Ketiga, supply chain management Walmart. Dan yang terakhir, global operation Walmart. Namun, sebelum memasuki ke dalam poin-poin materi kami, perkenalkanlah anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama, Nafila Kiki Amanda dengan NIM 7311419032. Yang kedua, Acisya Makula Atika Hartono dengan NIM 7311419181. Yang ketiga, Ica Erlin Madestiania dengan NIM 7311419204. Marilah kita langsung saja memasuki poin materi kami yang pertama yaitu perkenalan. Dalam poin perkenalan ini kami akan menjelaskan tentang apa itu supply chain management dan apa itu global operation. Yang pertama, marilah kita bahas tentang apa itu supply chain management. Untuk mempermudah mengerti apa itu supply chain management, teman-teman semua haruslah paham apa itu supply chain dan apa itu supply chain management. Supply chain atau bahasa Indonesianya rantai pasok yaitu sebuah sistem organisasi yang di dalamnya terdapat peran-peran dan melakukan berbagai kegiatan, meliputi informasi, dana, dan sumber daya lainnya yang saling terkait dalam pergerakan suatu produk atau jasa dari pemasok ke pelanggan. Sehingga, supply chain management yaitu pengelolaan sebuah aktivitas rantai pasok untuk memaksimalkan customer value dan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, di mana di dalamnya terdapat proses manajemen yang meliputi A. Perencanaan, B. Pembelian atau penggadaan, C. Produksi, D. Pengelolaan gudang, E. Pengiriman pesanan, F. Pengembalian pesanan. Berlanjut dengan pengertian dari global operation, di mana sepertinya dari kata-katanya saja teman-teman sudah bisa langsung mengerti apa itu global operation ya. Jadi sepertinya arti global operation yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperluas perusahaannya ke kancah global atau internasional. Poin yang kedua yaitu sejarah singkat Walmart. Mendengar nama Walmart pasti sudah tidak asing lagi bukan? Ya betul, ini karena Walmart adalah perusahaan besar yang masuk dalam top 25 supply chain pada tahun 2018, di mana ini berarti angka penjualan Walmart sudah mencapai 12 miliar dalam mata uang dolar. Walmart yaitu perusahaan Amerika Serikat yang mengoperasikan jaringan department store yang didirikan oleh Sam Walton. Pada tahun 1950, Sam Walton mendirikan perusahaan ini dengan nama Walton 5 and 10 di Bentonville, Arkansas. Kemampuan bisnis Sam Walton tidaklah diragukan lagi. Terbukti pada tahun 1962 mampu mendirikan 11 jejaring bisnis dan terus bertambah. Sehingga pada tahun 1967, demi memperkuat citra jejaring bisnisnya, ia mengubah nama perusahaannya dari Walton 5 and 10 menjadi Walmart. Ekspansi bisnis Walton semakin masif ketika pada tahun 1968. Walmart memperluas jejaring bisnisnya di luar wilayah negara bagian Arkansas, yaitu Sikanston, Missouri, dan Claremore, dalam wilayah negara bagian Oklahoma. Hingga pada tahun 1970, saham perusahaan mulai diperdagangkan di pasar OTC dan terdaftar pada New York Stock Exchange 2 tahun kemudian. Pada tahun 1990-an, bisnis Walton mulai berkembang ke 50 negara bagian, seperti Argentina, Brasil, Britania Raya, Jepang, Kanada, Meksiko, Puerto Rico, dan RRC. Walmart pernah beroperasi di Jerman namun akhirnya tutup pada tahun 2006 karena merugi. Selain itu, Walmart pernah membuka tokonya di Indonesia, tepatnya di Supermall Karawaci pada pertengahan tahun 1990-an, namun ditutup karena kurang menguntungkan.
Itulah tadi sejarah singkat Walmart. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu supply chain management Walmart. Dalam supply chain management ini terdapat beberapa aktivitas seperti 1. Perencanaan. Di sini, Walmart mulai membahas tentang perakiraan permintaan konsumen, perencanaan pembelian, dan perencanaan produksi hingga persiapan tenaga kerja dan transportasi. Yang kedua, pembelian atau pengadaan. Sesuai dengan slogan Everyday Low Price, dalam proses ini, Walmart langsung membeli produknya dari pemasok yang menawarkan harga yang paling murah dan menjalin hubungan yang baik dengan pemasok sehingga bisa menjaga harga dari bahan baku tetap rendah. Yang ketiga, produksi, yaitu pengolahan bahan baku yang melibatkan mesin dan tenaga manusia. 4. Pengelolaan gudang. Walmart mengutamakan strategi diferensiasi pelayanan yang membuatnya berbeda dengan perusahaan lain seperti mengutamakan kepuasan pelanggan, ketepatan kondisi produk sesuai dengan harapan pelanggan, dan ketepatan pengiriman produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Selain itu, juga menerapkan strategi cross-clocking, yaitu pendistribusian barang dari supplier dikirim ke gudang Walmart untuk proses seleksi, pengepakan ulang, dan kemudian disalurkan langsung ke toko-toko Walmart tanpa disimpan terlalu lama, sehingga biaya penyimpanan akan rendah. Yang kelima, pengiriman pesanan. Pengiriman pesanan yang dilakukan Walmart yaitu jalur laut atau lintas docking. Yang terakhir atau yang keenam yaitu pengembalian pesanan, di mana hal ini terjadi saat adanya ketidaksesuaian kondisi produk seperti kerusakan, kekeliruan, dan lain-lain. Poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu Global Operation Walmart. Walmart dalam melakukan operasi globalnya dalam ekspansi bisnisnya melakukan beberapa hal seperti 1. Pengambil alihan retail nasional. Jadi, saat Walmart akan membuka bisnisnya di sebuah negara, ia akan mengambil alih atau membeli retail nasional dalam negara tersebut untuk mengurangi persaingan. Yang kedua, strategi everyday low price. Dengan tetap berupaya membeli produk dari pemasok dengan harga murah dan menciptakan image bahwa toko yang terbaik adalah yang memberi harga murah, serta menjadikan ini sebagai daya saing produknya karena menjual produk terkenal dengan harga murah. Yang ketiga, promosi. Promosi Walmart melalui media iklan dengan menggunakan toko-toko dan pegawainya sendiri untuk menciptakan image yang baik bagi perusahaan. Yang keempat, e-business, di mana Walmart menghabiskan investasi yang cukup besar untuk pengembangannya di bidang IT untuk menciptakan sistem e-business yang memadai dan memiliki daya saing. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.